Latar belakang judul ini diambil adalah untuk menganalisis sejarah tentang penjajahan Inggris yang terjadi di Indonesia. Di kalangan pelajar masih banyak yang belum mengetahui bahwa Indonesia selain dijajah oleh negara Portugal, Belanda, dan Jepang, Indonesia juga pernah dijajah oleh Inggris. Inggris mencerebut Pulau Jawa pada saat Den Lade setelah dipanggil kembali ke Eropa. Penggantinya tidak mampu menahan serangan Inggris. Dengan demikian mulai zaman baru yang dalam sejarah kolonial di Indonesia oleh pemerintahan Inggris. Jawa dijadikan bagian dari penjajahan India. Thomas Sandford Raffles dianggap sebagai wakil gubernur di Indonesia untuk mewakili Raja Muda Lord Mintoy yang berkedut di India. Sebagai orang yang berlarang liberia, Raffles ingin mengadakan perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia termasuk dalam bidang ekonomi. Yang menjadi rumusan masalah adalah 1. Apa yang menjadi latar belakang kedatangan Inggris ke Indonesia? 2. Kemana rute dan 4 tujuan perjalanan bangsa Inggris? 3. Bagaimana keadaan Indonesia saat dijajah oleh Inggris? 4. Apa saja kebijakan bangsa Inggris di Indonesia? 4. Kapan berakhirnya masa pemerintahan Inggris di Indonesia? Latar belakang kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia sebagaimana bangsa Eropa lainnya didorong kondisi semakin sulitnya mendapatkan rempah-rempah, padahal rempah-rempah merupakan salah satu kebutuhan vital di Eropa, terutama pada saat musim dingin tiba. Setelah jatuhnya Konstantinopel di Istanbul ke tangan Kesultanan Utsmani pada saat era Sultan Mehmed II, para pedagang Eropa harus mencari jalan lain demi mendapatkan rempah-rempah. Konstantinopel merupakan pusat perdagangan yang menyambungkan pedagang Eropa dengan Asia, termasuk juga buat urusan pembelian rempah-rempah. Setelah menguasai kota itu, Turki Utsmani melarang para pedagang Eropa melewati Konstantinopel sehingga mereka kesulitan mengakses suplai barang dari Asia. Akibatnya, harga rempah-rempah di Eropa melambung tinggi. Dalam masa kesulitan tersebut, seorang pelabuh pengembang bangsa Italia bernama Christopher Columbus mengajukan proposal ke ekspedisi untuk mencari jalan menuju Asia melewati arah barat kepada kerajaan Portugis. Akan tetapi proposal itu ditolak. Kemudian Columbus mengajukan proposal serupa ke Spanyol dan menghasilkan perdana. Hal tersebut dapat terjadi karena Spanyol mengalami kemenangan dalam pertempuran melawan bangsa Moor di Granada. Pelayaran Columbus lalu dilakukan dengan melewati Samudra Atlantik menuju Asia. Namun Columbus justru menginjak kaki di Haiti, Amerika pada tahun 1494. Rombongan ekspedisi Columbus tersebut akhirnya kembali ke Spanyol pada tahun 1993 dengan membawa emas, rempah, dan budak. Perjalanan Columbus menjadi salah satu pencapaian yang mendorong banyak orang-orang Eropa lainnya berlayar menjelajahi samudra ke negeri-negeri yang jauh. Tujuan utama mereka adalah mencari dunia timur. Maka itu Raja Manuel I dari Portugis memerintahkan Vasco da Gama melakukan pelayaran untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Pelayaran Vasco da Gama dimulai dari Lisabon menuju Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Kemudian dia dan rombongannya melakukan perjalanan ke timur. Pada tahun 1498, Vasco da Gama berhasil mendaratkan di Calicut dan Goa, pantai barat India. Di sana pun ia membangun sebuah sektor perdagangan serta benteng pertahanan. Keberhasilan da Gama mencapai India berdampak kepada lancarnya suplai barang dari Asia ke Lisabon lantas semakin berkembang sebagai pusat perdagangan.
Inggris merupakan salah satu bangsa Eropa yang mengandalkan suplai barang yang hampir di Lisabon. Rempah-rempah yang diperoleh Inggris dari Lisabon kemudian diperdagangkan kembali di Eropa Barat dan di Eropa Utara. Namun, situasi itu tidak berlangsung lama. Inggris kesulitan mendapatkan rempah-rempah dari Lisabon lantaran bersetinggang dengan Portugis terkait perang 80 tahun. Perang pada 1566 sampai 1684 itu adalah episode pemberontakan Belanda terhadap penjajah Spanyol. Kedatangan pemerintah Inggris di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish pada tahun 1579. Tujuan dari mereka adalah untuk mencari rempah-rempah. Pada saat itu, Inggris dapat membawa rempah-rempah dari daerah Ternate ke Inggris melalui Samudra Hindia. Para pedagang Inggris kemudian mencari jalan keluar dengan mencari daerah utama penghasil rempah-rempah di dunia timur. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia oleh Ardiman dan Amurwani Dwi Lestaringningsih, dalam pelayaran ke dunia timur untuk mencari rempah-rempah, pelaut Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Inggris kemudian berupaya memperkuat kedudukannya di India dengan membentuk kongsi dagang bernama East India Company atau EIC pada tahun 1600. Kemudian merujuk buku Sejarah Indonesia oleh Kemendikbud 2020 pada tahun 1602. Pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten guna menjalankan hubungan bilateral. Rombongan Inggris yang sampai ke Banten di tahun 1602 dipimpin oleh Sir James Lancaster. Sultan Banten kemudian memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan sebuah kantor dagang di daerah Banten. Selain itu, Inggris juga berhasil mendirikan beberapa kantor dagang di daerah lainnya seperti Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta pada tahun 1600. Merujuk catatan Muhammad Nur dalam Bandar Sibolga di pantai barat Sumatera pada abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20, penjelajahan Inggris ke Nusantara Hindia Timur yang paling awal dilakukan salah satunya oleh rombongan yang berada di bawah komando Francis Drake. Pada Juli 1579, rombongan Drake berlayar menuju ke barat. Setelah 68 hari perjalanan, mereka berhasil melintasi Samudra Pasifik dan menemukan sejumlah gugus pulau kecil dari sana. Menukil keterangan di laman Britannica, Drake melanjutkan perjalanan ke Filipina. Drake akhirnya dapat menemukan Maluku, mendapatkan izin dari Sultan setempat, dan berhasil membawa pulang rempah-rempah. Dia kembali berlayar menuju Inggris lewat Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Keberhasilan Drake menemukan Maluku dan membeli rempah-rempah dari sana membuat Inggris mulai menaruh perhatian terhadap perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Kembali mengutip catatan Muhammad Nur, pelaut Inggris yang lain, Ralph Fitch, mengambil jalur ke timur untuk menuju ke Nusantara. Fitch menjadi orang Inggris yang pertama yang sampai di Ormuz, Teluk Persia, pada tahun 1583. Ia kemudian melanjutkan pelayaran menuju Hugli di delta Sungai Gangga, India. Selanjutnya, Fitch berlayar ke Burma dan berhasil sampai ke Bandar Malaka pada tahun 1588. Selama 3 tahun, Fitch mencermati situasi perdagangan dan pelayaran di Nusantara. Pada tahun 1591, Ralph Fitch kembali berlayar ke Inggris dengan membawa banyak informasi yang menginspirasi para pedagang di negerinya. Kemunduran armada Spanyol pada tahun abad ke-16 memberi peluang besar pelayaran bangsa Inggris ke Asia Tenggara. Maka itu, Inggris mengirim ekspedisi di bawah pimpinan Thomas Cavendish. Dalam perjalanannya, Cavendish berhasil mendarat di Maluku. Saat kembali ke barat, Cavendish mampir ke Pulau Jawa. Selain itu, masih berujuk ke penjelasan Muhammad Nur, pelayaran rombongan Sir James Lancaster berhasil menjangkau Pulau Sumatera bagian utara, Aceh, dan Pulau Penang pada tahun 1591. Lancaster mendatangi Aceh pada tahun 1602 untuk membeli lada dan rempah lainnya. Pada tahun yang sama, ia juga berhasil sampai ke Banten. Inggris sempat menjajah Indonesia pada
tahun 1811 sampai tahun 1816. Berdasarkan sejarah, Inggris mengirim Thomas Stamford Raffles ke Indonesia pada masa penjajahannya. C. Sejarah dan keadaan Indonesia saat dijajah oleh Inggris. Inggris sempat menjajah Indonesia selama 5 tahun, dari 1811 hingga 1816. Pada 4 Agustus 1811, 60 kapal Inggris muncul di pelabuhan Batavia, yang menjadi pusat kekuatan Belanda. Kemudian Batavia dan daerah di sekitarnya jatuh ke tangan Inggris pada 26 Agustus 1811. Setelah itu, Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia, yang ditandatangani dengan Perjanjian Tuntang yang disepakati pada 18 September 1811. Perjanjian Tuntang yang berisi 1. Pemerintahan Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. 3. Orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. 4. Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Di kebijakan Inggris di Indonesia, Raffles yang berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Meski begitu, penjajahan Inggris tetap menindas rakyat Indonesia atas jasanya merebut Nusantara dari Belanda. Raffles diberikan jabatan oleh Gubernur Jenderal Lord Minto sebagai Letnan Gubernur Jawa. Ia tinggal dan memerintah Nusantara dari Buitenzorg yang sekarang disebut 1. Kebijakan di bidang pemerintahan. Raffles menegosiasikan perdamaian dan beberapa operasi militer kepada sejumlah penguasa lokal yang dianggap menentang kerajaan Inggris. Salah satu contohnya adalah pada 21 Juni 1812 ketika Raffles memerintahkan serangan ke Yogyakarta. Saat itu, Keraton Yogyakarta adalah salah satu dari 2 kerajaan lokal terkuat yang ada di Pulau Jawa. Raffles juga memerintahkan ekspedisi militer ke Palembang untuk menggulingkan pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin dan merebut Pulau Bangka. Padahal Sultan Mahmud Badarudin telah membantu Inggris mengusir Belanda, Raffles bermaksud menjadikan Bangka sebagai markas tentara Inggris untuk menahan Belanda pasca berakhirnya Perang 6 Koalisi untuk menghancurkan Napoleon. Penjajahan Inggris Jawa dibagi menjadi 16 kepresidenan. Kebijakan ini diambil Inggris lebih mudah dalam mengawasi daerah-daerah di Pulau Jawa. Tiap presiden tersebut dikepalai oleh seorang presiden dan asisten presiden. Selama masa pemerintahannya, Raffles melakukan reformasi massal untuk mengubah sistem kolonial Hindia Belanda. Kebijakan Raffles adalah segala bentuk kerja rodi dan penyerahan pajak wajib dihapus diganti penamaan bebas oleh rakyat. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapus dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial Inggris. Perkenalan sistem pencatatan bangunan-bangunan kuno yang ada di Jawa. Menurut Raffles, pemerintah adalah salah satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, sudah selayaknya rakyat menjadi penyewa dengan membayar pajak dari tanah yang diolahnya. Beban pajak ini memberatkan rakyat yang tak sanggup membayar dengan uang, membayar dengan beras. Pajak yang dibayar dengan uang diserahkan kepada kepala desa untuk kemudian disetorkan ke kantor presiden, sedangkan pajak yang berupa beras dikirim ke kantor presiden setempat oleh yang bersangkutan atas biaya sendiri. Segala reformasi yang dilakukan Raffles dianggap terlalu mahal bagi East Indian Company atau EIS, kongsi dagang Inggris yang mencari untung. 1815, Raffles ditarik dan digantikan oleh John Vendale. Keputusan tersebut dilakukan karena Inggris bersiap menyerahkan kembali Jawa ke Belanda. Penyerahan itu sesuai dengan perjanjian Ngolodutz yang terjadi pada tahun 1814 menjelang berakhirnya Perang Napoleon di Eropa. Inggris dan Belanda menyepakati perjanjian damai
dengan penyerahan Jawa ke Belanda. Oleh sebab itu, Indonesia tidak menjadi negara persemakmuran Inggris karena Inggris sudah menyerahkan Nusantara ke tangan itu. Inggris membiarkan Belanda menguasai Indonesia, sedangkan Inggris melanjutkan kolonialisme di wilayah Melayu dan India. Berakhirnya masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Kekuasaan Inggris di Indonesia berakhir pada tahun 1814 setelah terjadi konvensi London antara Inggris dan Belanda. Dikarenakan Napoleon Bonaparte berhasil dikalahkan dalam pertempuran di Leipzig dan kemudian tertangkap. Kesimpulan, kedatangan bahasa Inggris ke Indonesia, sebagaimana bangsa-bangsa Eropa lainnya, didorong kondisi semakin sulitnya mendapatkan rempah-rempah. Kedatangan pemerintah Inggris di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish pada tahun 1579. Tujuan dari mereka adalah untuk mencari rempah-rempah. Pada saat itu, Inggris dapat membawa rempah-rempah dari daerah ternate ke Inggris melalui Samudra Hindia. Inggris sempat menjajah Indonesia selama 5 tahun, dari tahun 1811 hingga 1816. Pada 4 Agustus 1811, 60 kapal Inggris muncul di pelabuhan Batavia yang menjadi pusat kekuasaan Belanda. Kemudian, Batavia dan daerah sekitar jatuh ke tangan Inggris pada 26 Agustus 1811. Raffles yang berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Meskipun penjajahan Inggris tetap menindas rakyat Indonesia atas jasanya merebut Nusantara dari Belanda, Raffles diberikan jabatan oleh Gubernur Jenderal Lord Minto sebagai Letnan Gubernur Jawa. Ia tinggalkan memerintah Nusantara dari Bultendrock yang sekarang disebut Bogor. Kekuasaan Inggris di Indonesia berakhir pada tahun 1814 setelah terjadinya konvensi London antara Inggris dan Belanda dikarenakan Napoleon Bonaparte berhasil dikalahkan dalam pertempuran di Leipzig pada kemudian tertangkap.